Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Sri Handayani. Kakak mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini kakak akan membahas materi kelas 3, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua, matematika. Dan yang ketiga, seni budaya dan prakarya. Nah, adik-adik, materi yang pertama akan kita bahas adalah materi bahasa Indonesia. Dalam materi bahasa Indonesia, kita akan mempelajari apa sih pengertian dari kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Langsung saja yuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat atau anjuran dari si pemberi saran kepada orang yang diberi saran untuk dipertimbangkan hendak dilakukan atau tidak. Kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, atau semestinya. Nah, ini dia 3 contoh kalimat saran. Yang pertama, sebaiknya kita sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Yang kedua, seharusnya kita membawa payung untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, ada baiknya kita belajar untuk merapikan tempat tidur sendiri. Yang kedua adalah kalimat masukan. Pengertian dari kalimat masukan adalah kalimat yang berisi nasihat untuk orang lain. Kalimat masukan biasanya disampaikan menggunakan kalimat yang santun. Contoh dari kalimat masukan adalah, tulisan kamu sebenarnya sudah bagus, hanya saja masih kurang rapi. Selanjutnya, pengertian kalimat penyelesaian masalah. Kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi nasihat atau saran untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah. Kalimat penyelesaian masalah ditandai dengan kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Contoh dari kalimat penyelesaian masalah adalah, masalah ini harus dibicarakan agar menemui jalan keluarnya. Kita harus merundingkan dulu masalah ini, jangan sampai terbawa emosi. Mari kita selesaikan secara baik-baik. Selanjutnya, materi yang kedua adalah materi matematika. Yang pertama adalah pengertian jumlah. Jumlah adalah hasil dari penjumlahan 2 elemen atau 2 bilangan. Dalam operasi penjumlahan pada bilangan caca, terdapat beberapa sifat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga adalah sifat memiliki unsur identitas nol. Dan yang keempat adalah bersifat tertutup, yaitu penjumlahan 2 bilangan caca akan menghasilkan bilangan caca juga. Tentukan hasil jumlah dari bilangan 2537 ditambah 4125 sama dengan titik-titik. Caranya, kita bisa menyusunnya ke bawah dan jumlahkan dari yang paling belakang. Kalau ada yang hasilnya lebih dari 10, maka kita bisa menuliskan angka paling belakang, kemudian menambahkan 1 ke angka di depannya. Misalnya, 7 tambah 5 pada soal di atas hasilnya adalah 12. Maka kita bisa menuliskan angka 2, kemudian menambahkan angka 1 pada angka 3 yang ada di depan angka 7. Selanjutnya ada pengertian selisih. Selisih dalam matematika adalah operasi hitung pengurangan antara 2 bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil sehingga hasilnya selalu positif. Selisih
dalam matematika juga merupakan perbedaan nilai antara dua bilangan. Diketahui umur Dewi sama dengan 25 tahun, sedangkan umur Adi sama dengan 51 tahun. Berapakah selisih umur Dewi dan Adi? Jawabannya sangat mudah, yaitu umur Adi dikurang umur Dewi. Sama dengan 51 tahun dikurang 25 tahun, hasilnya adalah 26 tahun. Jadi selisih umur Dewi dan Adi adalah 26 tahun. Selanjutnya adalah hasil kali. Hasil kali adalah penjumlahan bilangan caca yang bersifat berulang. Hasil perkalian terdapat sifat yang sama dengan sifat dari penjumlahan, yaitu bersifat komutatif atau pertukaran, yang kedua bersifat asosiatif atau pengelompokan, yang ketiga bersifat distributif, yang keempat memiliki unsur identitas satu, dan yang terakhir adalah semua bilangan caca yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan angka 0. Contoh soal hasil kali, yaitu tentukan hasil kali dari bilangan 2145 dikali 7. Cara pengerjaannya, kita bisa mengerjakan dengan cara bersusun pendek, kemudian mengalihkan semua angka dengan angka 7. Kalau ada hasil yang lebih dari satuan, maka kita bisa menyimpan angka itu lebih dulu untuk kemudian ditambahkan pada hasil perkalian angka berikutnya. Misalnya, 5 kali 7 sama dengan 35. Angka 3 kita simpan dulu dan tuliskan angka 5. Kemudian, saat sudah menghitung 4 kali 7, hasilnya 28, lalu kita tambahkan dengan 3 yang kita simpan tadi. Maka hasilnya adalah 31. Angka 1 kita tuliskan dan angka 3 kita simpan lagi untuk ditambahkan pada hasil berikutnya sampai angka yang terdepan. Selanjutnya adalah hasil bagi. Jadi hasil bagi ini adalah hasil yang diperoleh dari pembagian dua bilangan caca. Contoh soal hasil bagi yaitu tentukan hasil bagi dari bilangan 144 dibagi 6. Nah, kalau untuk pembagian, kita bisa membaginya dari angka yang ada di depan. Kita bisa mencoba menggunakan digit pertama. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa menggunakan dua angka, yaitu angka pertama dan angka kedua. Materi yang ketiga adalah seni budaya dan prakarya. Yang pertama adalah pengertian dari pola irama. Pola irama adalah sekumpulan bunyi dengan susunan irama tertentu yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam satu atau beberapa cara. Adapun jenis-jenis dari pola irama, yang pertama adalah pola irama ostinato, pola irama tidak rata, pola irama sinkop, dan pola irama suku bangsa. Baik adik-adik, lalu apa sih fungsi dari pola irama? Fungsi pola irama adalah sebagai alat penggerak sebuah musik dan memberikan struktur komposisi. Nah adik-adik, itu tadi penjelasan materi